Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerry Surya Irawan. Di sini saya akan menjelaskan hasil desain saya untuk tugas interaksi manusia dan komputer. Nama aplikasinya sendiri itu Slumber. Dia berbasis application mobile. Nah, Slumber ini gunanya untuk mematikan misalkan ada notifikasi atau telepon atau SMS kalau kita lagi pengen mode fokus, entah itu fokus kerja atau emang pengen rehat dari penggunaan handphone aja. Ya, nama aplikasinya Slumber. Di sini ada logonya. Logo yang saya pakai ini logo hewan kukang atau sloth. Yang filosofinya itu dia kan hewannya suka tidur. Jadi kayak HP-nya dimatiin dulu. Di sini ada tagline-nya unwind, disconnect, recharge. Ketika get started-nya diklik, di sini juga ada visit our website, itu buat website resminya. Dan ini get started, langsung masuk ke login page. Nah, login page-nya ini autentikasinya itu ada 2. User harus punya username sama password. Gimana kalau belum punya, bisa sign up di sini. Nah, ini misalnya kalau user udah masukin username sama password. Di sini bisa dicentang remember me, itu buat mengingat username user. Di sini juga ada icon mata. Ini untuk melihat passwordnya. Di tipe loginnya sendiri itu ada 2, bisa lewat username password atau lewat Google account. Di sini kalau kelihatan matanya bisa terlihat passwordnya sendiri. Lalu kalau pakai Google akun bisa kita pilih akunnya. Lalu kalau loginnya sukses, dia bakal pop up modal window-nya itu login sukses, klik continue to get recharge. Nah, misalkan kalau si usernya itu hanya mengisi passwordnya aja atau username-nya aja. Ketika dia klik login, maka akan muncul pesan error username and password must be filled, atau username dan password itu harus diisi. Nah, kalau misalnya username dan passwordnya itu dia belum pernah login, jadi akan muncul pop-up errornya itu login failed, username or password doesn't match your akun. Lalu misalkan kalau error itu kan nggak selalu soal kredensial, bisa juga dari servernya nggak bisa nge-retrieve data. Untuk pesan errornya itu nanti login failed, looks like our server have some trouble, please try again later. Nah, ini untuk login page-nya. Jadi ketika misal usernya klik login, akan muncul loading ini dulu, baru ke login sukses. Itu gunanya juga untuk membatasi traffic. Jadi semacam load balancer. Lalu lanjut ini ke sign up page-nya. Misalnya user belum punya akun. Nah, apa aja yang harus diisi? Yang diisi itu username, emailnya sendiri, lalu password, sama konfirmasi passwordnya. Ketika user sign up, jika berhasil akan muncul pop-up modal window-nya sign up sukses. Lanjut, misalkan kalau user itu username-nya udah dimilikin oleh orang lain, misalnya di database sudah punya, maka pesan error yang muncul itu username is already taken. Atau kalau misalnya emailnya itu tidak valid, misalnya untuk emailnya itu tulisannya test@gmail.com, itu kan nggak valid, harusnya test@gmail.com. Nah, ini buat ngecek sanitasi inputnya. Lalu ada passwordnya sendiri itu harus terdiri dari 12 karakter, itu termasuk uppercase sama angka sama spesial karakter. Nah, ini misalkan kedua passwordnya tidak match, maka confirmation password is incorrect. Nah, misalkan kalau misalnya udah ngisi tapi dari servernya ngalamin kegagalan,
buat register akun, maka bakal muncul pesan looks like our server have some trouble register your account, please try again later. Nah, ini di homepage-nya. Homepage-nya sendiri itu simpel banget, dia cuma punya 3 menu. Yang pertama itu menu home, kedua ini history, ini akun atau profile. Yang pertama, misalkan user itu belum punya project sama sekali, maka akan muncul seperti ini homepage-nya. Kalau diklik tombol plusnya, maka akan muncul enter project name yang harus diisi. Lalu allow notification from, atau bahasa gampang itu apa aja notifikasi yang boleh ketika kita mengaktifkan si Slumber ini. Lalu modenya bisa kita pilih juga. Nah, duration-nya ini untuk defaultnya kita punya 4, ada 15 menit, 30 menit, 45 menit, sama 1 jam. Nah, misalkan user maunya 80 menit atau 50 menit. Nah, ini bisa diatur sendiri, input duration manually. Nah, misalkan allow notification formnya itu diklik, maka tombol panahnya ini bakal berwarna hijau. Dan akan muncul pop-up lagi, itu bisa kita pilih, mau panggilan telepon aja atau pesan SMS saja. Nah, ini lanjut yang choose mode-nya sama kayak tadi, kalau diklik warna hijau dan bakal ngasih kita 3 pilihan. Ada yang semuanya, ada yang silent atau hening, atau cuma getar aja, mode getar. Lanjut, misalkan dia sukses, maka akan muncul pop-up window-nya itu project create sukses. Kalau misalkan dari servernya itu mengalami kegagalan buat bikin project dari sisi user, maka bakal muncul pop-up message-nya project create failed. Nah, ini kalau misalnya aplikasinya berhasil, maka dia bakal menampilkan itu detik waktunya, yang pastinya sisa waktunya itu udah berapa, lalu ada quote gitu. Jadi nggak cuma kosongan aja. Nah, ini quote-nya sendiri ini itu bakal berganti setiap 30 detik. Nah, misalkan user udah selesai nih 0,00.200, maka akan muncul pop-up-nya itu finish, check finish untuk project-nya yang tadi. Bisa dilihat, kita bisa ngeliat miss call-nya buat pesan atau telepon. Nah, ini bisa dimulai lagi, berarti awal kesini lagi. Atau usernya bisa ngeliat summary-nya tadi. Nah, summary-nya gimana? Summary-nya kayak gini. Ini untuk summary page yang posisi idle atau posisi default di awal. Di sini ada summary project 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu sesuai nama yang diberikan user tadi. Nah, ini untuk summary-nya. Kalau misalnya diklik, tombol panahnya bakal berwarna hijau dan muncul pop-up-nya. Ini summary dari project yang tadi kita udah lakuin. Bisa ke track berapa number miss call-nya, berapa number pesan yang terlewat, berapa notif dari aplikasi lain, misalnya dari WA, dari Instagram, atau lain-lain juga. Duration-nya juga bisa kita lihat. Tadi kita pilih 15 menit dan juga tanggalnya, kapan kita melakukan project itu. Nah, setelah itu ada profile page. Profile page ini sendiri, ini buat melihat profile dari usernya. Username-nya bisa terlihat, namun untuk emailnya dienkripsi, jadi untuk keamanan juga kan, sama passwordnya. Nah, ini bisa terlihat avatarnya. Kalau misalnya diklik, kita bisa ganti avatar. Bisa kita pilih, misalnya kita confirm, maka akan muncul pop-up, are you sure want to change your avatar? Kalau misalnya kita continue, dia bakal ganti avatarnya. Avatarnya nanti yang keganti akan di sini sama di sisi menunya. Kalau misalnya gagal dari server, maka akan muncul pop-up message, looks like our server have some trouble while changing your avatar, please try again later. Nah, ini untuk keluarnya, untuk logout. Logoutnya sendiri, misalnya kita pencet logout, maka akan muncul pop-up message, are you sure want to quit? Kalau misalnya iya, logoutnya bakal sukses, bakal terlihat pesan modal window-nya. Kalau misalnya gagal, dia bakal terlihat logout failed, looks like
our server have some trouble while log out your account. Please try again later. Nah, gimana kalau misalnya user mau mengganti passwordnya? Nah, passwordnya sendiri nanti akan terlihat seperti ini. Are you sure want to change your password? Akan muncul peringatan dulu, alert. Nah, ini kita bisa lihat. Ini kita harus ingat password lama kita sendiri. Password lamanya apa? Nah, baru kita isi nih. Kalau password lamanya itu nggak match sama akun kita, maka akan terlihat old password doesn't match your account. Nah, kalau misalnya kita ragu, misalkan kita udah yakin benar, tapi mungkin ada typo, kita bisa lihat lagi, ada pop-up matanya kan, untuk ikonnya, dia bisa kelihatan, jadi nggak di-hashing, jadi bintang. Lalu ini juga kalau misalnya ada error. Nah, ini kalau misalkan confirmation passwordnya itu salah, antara atas dan bawah itu nggak match. Nah, ini bisa kita lihat juga, yang di atasnya kan testing pass 123, yang di bawahnya itu nggak sama, testing pass 132, maka akan terlihat pesan error, confirmation password is incorrect. Nah, kalau benar semua dan kita klik change password, itu bakal pop up message-nya itu kalau berhasil change password sukses, klik continue to login page. Jadi dia akan kembali ke login page yang tadi, yang awal. Lalu untuk change password failed, misalnya dari servernya mengalami trouble, dia bakal memunculkan pesan error seperti ini. Looks like our server have some trouble while changing your password. Please try again later. Nah, yang ini hampir kelewat. Ini itu untuk opsi reset password. Misalkan kita lupa sama password kita. Nah, ini kita punya pilihan juga. Nanti bisa terlihat, kita masukin aja email dari akun kita. Misalnya dummy email @gmail.com. Ketika kita klik, maka akan muncul enter your no password sama confirm your new password. Nah, misalkan passwordnya tidak match, itu confirmation passwordnya, maka akan terlihat pop-up message seperti ini. Nah, kalau misalnya berhasil, dia akan muncul reset password sukses. Ini klik continue, dia bakal balik ke login page. Lalu kalau ada kesalahan dari server, dia bakal muncul pesan error seperti ini. Nah, ini dokumentasinya. Untuk primary colornya itu saya pakai 4. Nah, untuk secondary colornya itu pakai 3, font colornya 2. Lalu untuk font stylenya itu saya pakai Lato sama Balu. Terus font boldnya sendiri reguler sama semi bold. Nah, font size-nya sendiri saya pakai ukuran 16, 18, 24, 28, 32 sama 60. Ya, mungkin gitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.